Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Masih semangat gak untuk memulai pembelajaran hari ini? Masih Semangat Bu. Bu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat di kemudian hari. Amin. Doa menurut agama dan percaya sing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya Bu. Rafika Dini, Hadir Bu. Arni, Hadir. Sofi, Hadir Bu. Sefira, Hadir Bu, Adit. tidak hadir. Kemana dia? Izin Bu. Keluar kota. Ya, Pak izin. Oke. Nah, sebelum pembelajaran, tujuan dari pembelajaran kali yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik teks cerita hikayat dalam penayangan dan video hikayat. Yang kedua, peserta didik mampu menginterpretasi video dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengevaluasi struktur dan kebahasaan dalam cerita hikayat. Nah, sebelum kita melanjutkan materi di sini, Ibu ada video motivasi belajar. Simak baik-baik ya anak-anak. Ya Bu. Ada yang tahu maksud dari video tersebut? Kurang paham Bu. Bisa tolong dijelaskan lagi? Ya. Nah, maksud dari video yang sudah Ibu tayangkan yaitu dalam momen apapun itu kita bisa mengubah hidup juga secara besar hanya dengan satu perubahan atau satu langkah saja. Jadi, setiap langkah yang kita lakukan dapat mengubah kehidupan kita. Dalam artian, apa yang kita lakukan harus berani untuk mencoba terlebih dahulu. Jangan apa-apa takut untuk mencoba. Jangan stuck di situ juga. Harus berani untuk mencoba. Jangan takut untuk gagal. Karena awal dari kesuksesan adalah mencoba terlebih dahulu. Apakah bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, sebelum melanjutkan materi, ada yang masih ingat minggu kemarin kita mempelajari materi tentang apa? Puisi Bu. Nah, ya apa itu puisi? Jadi puisi itu merupakan teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan gagasan perasaan penyairnya dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ya, betul sekali. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang teks hikayat. Jadi, puisi dan teks hikayat itu memiliki keterkaitan ya dalam hal bentuk dan konteksnya. Dengan demikian, meskipun puisi dan teks hikayat memiliki perbedaan dalam
berasumsi keduanya tetap memiliki keterkaitan dalam hal penggunaan bahasa sastra, nilai moral, dan konteks budaya dalam penyampaiannya. Oke, kita masuk untuk materi hari ini, yaitu teks hikayat. Yang mana yang akan dibahas yaitu adalah pengertian dari teks hikayat. Yang kedua ada karakteristik hikayat. Yang ketiga ada unsur pembangun yang memuat intrinsik dan ekstrinsik dalam hikayat. Yang keempat ada struktur dan kebahasan hikayat. Yang kelima ada jenis-jenis dari hikayat. Dan yang terakhir yang akan dibahas yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita hikayat. Oke, sebelum memasuki materi pengertian hikayat, adakah yang tahu apa itu teks cerita hikayat? Atau ada yang pernah dengar apa itu hikayat? Saya, Bu. Ya, begini. Hikayat itu suatu karya sastra lama yang berbentuk prosa. Betul apa enggak, Bu? Ya, betul. Kurang tepat? Ayo, siapa yang ingin membantu? Ayo, Mbak Ani. Hikayat biasanya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian, maupun aksi kepahlawanannya, Bu. Ya, tepat sekali. Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Ya, Bu. Jadi, hikayat adalah salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa dan ditulis dalam bahasa Melayu. Hikayat biasanya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan. Jadi, hikayat yang biasanya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian, maupun aksi kepahlawanannya. Hikayat juga menceritakan tentang kekuatan, mukjizat, dan segala keanehannya. Kisah dalam hikayat seringkali berakhir bahagia dan dimenangkan oleh tokoh baik sebagai pahlawan utama. Hikayat berfungsi sebagai sarana hiburan dan penghibur lara, serta dapat membangkitkan semangat juang seseorang. Nah, selanjutnya mengenai karakteristik dari hikayat. Menurut tim Kemendikbud, karakteristik dari teks hikayat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemustahilan. Yang kedua adalah kesaktian. Yang ketiga adalah anonim. Yang keempat, istana sentris. Yang kelima, alur berbingkai. Yang keenam, statis. Dan yang terakhir ada edukatif. Maksud dari kemustahilan yaitu di dalam teks hikayat ada banyak sekali yang tidak bisa dinalar dengan logika atau tidak logis. Hal itu meliputi segi bahasanya ataupun cerita, yang misalnya bayi yang lahir dengan disertai oleh pedang dan panah, atau seorang putri yang keluar dari dalam gendang. Itu sangat tidak logis ya, anak-anak. Iya, Bu. Dan yang karakteristik kedua adalah kesaktian. Maksud dari kesaktian itu artinya yaitu tokoh yang dilakukan dalam teks hikayat mempunyai kesaktian yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Seperti halnya merubah wujud mereka menjadi hewan, bisa menghilangkan bangunan dengan satu jentikan jari dan lain sebagainya. Itu sangat sakti bila dilakukan oleh manusia biasa. Iya, Bu. Sangat tidak masuk akal pastinya. Iya. Yang ketiga yaitu ada anonim. Maksud dari anonim tersebut yaitu tidak diketahui pasti siapa yang menulis dan siapa orang pertama yang menceritakan dari cerita hikayat tersebut. Sebab hikayat terdiri sendiri diceritakan secara lisan dan turun-temurun. Yang keempat ada istana sentris. Maksud dari istana sentris yaitu
dari cerita hikayat itu bertemakan kerajaan. Yang seringkali tokohnya yaitu ada raja, pangeran, putri, dan orang terdekat keluarga kerajaan. Yang kelima yaitu ada alur berbingkai. Maksud dari alur berbingkai tersebut yaitu di dalam cerita ada cerita lain. Alur berbingkai dalam hikayat biasanya dapat dihadirkan tokoh yang lain yang bercerita tentang suatu kisah. Contohnya yaitu ada Mahabharata mengisahkan para leluhur Pandawa dan Kurawa hingga diterimanya Pandawa di surga. Hikayat ini terbagi menjadi 18 bagian dengan kurang lebih 1,8 juta kata. Selanjutnya yang keenam ada statis. Maksud dari statis artinya yaitu penggambaran dalam penulisan antara karya sastra satu hikayat dalam hikayat lainnya tidak terlalu berbeda. Bahkan ada beberapa tokoh yang bisa jadi mempunyai kemiripan. Contohnya dalam tokoh Sri Kandi terdapat di dalam kisah Mahabharata dan pewayangan Jawa. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada edukatif. Maksud dari edukatif yaitu walaupun bercerita tentang hal-hal yang di luar nalar atau yang tidak bisa dinalar oleh manusia, kenyataannya hikayat mengandung amanat yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana memperlakukan orang yang lebih tua, belajar untuk ikhlas, berkorban demi kepentingan bersama, hingga pelajaran mengenai karma baik dan buruk. Jadi ada berapa karakteristik dalam cerita hikayat anak-anak? 7. Apa saja? Ada edukatif, ada kemustahilan, Ya. anonim, kesaktian, Terus? statis, Terus? alur berbingkai, dan yang terakhir tadi apa ya Bu ya? Istana sentris. Ya, betul sekali. Tepat sekali Mbak Dini. Iya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada unsur pembangun yang memuat ada unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita hikayat. Nah, dalam cerita hikayat terdapat unsur intrinsik yang memuat ada 7. Yang pertama ada tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima amanat, yang keenam sudut pandang, dan terakhir ada gaya bahasa. Dan selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Yang pertama ada biografi pengarang, yang kedua lingkungan budaya, yang ketiga lingkungan sosial, yang keempat keadaan zaman, dan yang terakhir ada nilai kehidupan. Jadi semua karya sastra itu memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsiknya masing-masing. Akan tetapi unsur intrinsik karya sastra itu sama saja ya anak-anak. Iya Bu. Untuk materi selanjutnya yaitu ada struktur dan kebahasaan dari teks cerita hikayat. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada struktur dan kebahasaan dari teks cerita hikayat. Minta tolong Mbak Dini untuk membacakan dari struktur hikayat. Jadi struktur hikayat itu ada 6. Yang pertama yaitu ada abstraksi, yaitu yang ada di dalam teks hikayat berisi mengenai sebuah inti cerita yang nantinya akan dikembangkan menjadi berbagai macam peristiwa. Orientasi adalah salah satu struktur bagian yang ada di dalam teks hikayat yang berisikan mengenai keterangan waktu, suasana, dan tempat yang ada di dalam cerita tersebut. Yang ketiga yaitu ada kompilasi. Pada struktur teks hikayat, kompilasi berisikan mengenai urutan dalam berbagai peristiwa yang dihubungkan sesuai dengan sebab dan akibat. Dan yang keempat yaitu evaluasi.
Dalam bagian evaluasi, berbagai macam konflik mulai memperoleh berbagai resolusi dan juga penyelesaian yang dilakukan oleh peran tokoh yang sangat sentral. Yang kelima yaitu ada resolusi. Pada struktur ini menjadi bagian dari teks hikayat yang berisi mengenai berbagai macam solusi dari suatu masalah yang dialami oleh tokoh atau karakter yang ada di dalam cerita. Dan yang terakhir itu ada koda, adalah bagian akhir dari penulisan teks hikayat. Pada bagian ini kita bisa sebut dengan kesimpulan. Ya, terima kasih Mbak Dini. Sama-sama Ibu. Jadi struktur hikayat itu ada 6. Yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima resolusi, dan yang terakhir ada koda. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak Bu, cukup bisa dimengerti. Ya. Selanjutnya ada kaidah bahasa dalam teks hikayat. Kaidah bahasa yang dominan dalam hikayat adalah penggunaan gaya bahasa atau majas dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Yang pertama ada penggunaan majas. Dalam teks cerita hikayat ada 6 penggunaan majas yang biasanya digunakan dalam cerita tersebut. Yang pertama ada antonomasia, yang kedua ada personifikasi, yang ketiga ada simile, yang keempat ada metafora, yang kelima ada hiperbola, dan yang terakhir ada majas retoris. Maksud dari majas antonomasia adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol. Contohnya yaitu pada kalimat contoh dalam hikayat yaitu ada si miskin hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Yang kedua ada tak tahu mengapa saat itu aku mengucapkan terima kasih kepada perempuan tua itu. Nah, yang majas yang kedua itu ada personifikasi. Maksud dari personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati maupun benda hidup yang bukan manusia sebagai sesuatu yang seolah-olah bersifat dan berlaku layaknya manusia. Yang ketiga ada majas simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya secara eksplisit dengan menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Dalam hal ini kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain yaitu seperti laksana, bak, dan bagaikan. Majas yang keempat yaitu ada metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata atau kelompok kata untuk mewakili hal lain yang bukan sebenarnya, mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Metafora tidak menggunakan kata penghubung atau kata pembanding seperti simile. Yang majasnya kelima yaitu ada hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-lebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Dan yang terakhir ada majas retoris. Adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Contohnya itu yaitu apakah kalian mencintai orang tua kalian? Cinta. Tentunya kan tidak dipertanyakan itu. Iya Bu, pasti. Selanjutnya ada penggunaan konjungsi. Dalam cerita hikayat, konjungsi yang digunakan yakni konjungsi waktu. Konjungsi urutan waktu biasanya digunakan untuk menyatakan urutan sebuah kejadian yang berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelumnya, pada saat, maupun setelahnya. Hikayat yang menggunakan konjungsi urutan waktu berupa kata-kata arkais atau masa lampau. Contohnya yaitu arkisa atau alkisah, bermula atau sebermula, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada jenis-jenis hikayat.
hikayat berdasarkan historis. Pada jenis historis, hikayat terbagi lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu hikayat Melayu, hikayat Jawa, hikayat India, dan hikayat Arab Persia. Hikayat Melayu yaitu mengisahkan tentang unsur keagamaan. Contohnya yaitu hikayat Melayu asli adalah hikayat Hang Tuah yang bercampuran dari unsur Islam. Yang kedua ada hikayat Jawa. Hikayat Jawa yaitu hikayatnya budaya Jawa yang memiliki beragam jenis yang dipengaruhi agama Islam dan Hindu. Selanjutnya ada hikayat India. Hikayat India memiliki unsur dari agama Hindu. Selanjutnya ada hikayat Arab Persia yang mayoritas agama di Arab Persia adalah Islam sehingga sebagian besar hikayat dibuat bertemakan Islam. Selanjutnya ada hikayat berdasarkan isinya yang adalah sebagai berikut. Ada sejarah, biografi, agama, peristiwa, dan cerita. Hikayat sejarah yaitu mengisahkan tentang tokoh atau kejadian bersejarah yang bersifat fiksi. Sedangkan hikayat biografi yaitu kisah yang ditulis berfokus pada satu tokoh saja. Selanjutnya ada hikayat agama, yaitu hikayat yang menceritakan tentang salah satu tokoh agama yang berpengaruh. Selanjutnya ada hikayat peristiwa yang menceritakan tentang sebuah peristiwa besar atau penting meskipun hanya fiksi. Yang kelima ada hikayat tentang cerita yang terlepas dari tema kerajaan atau kepahlawan. Hikayat juga ada yang mengisahkan tentang roman-roman dari percintaan. Selanjutnya ada yang berdasarkan bentuk hikayat. Apabila dilihat dari penggambarannya, hikayat terbagi ke dalam beberapa bentuk yang berbeda seperti berikut. Yang pertama adalah cerita rakyat, romans, epos, tambe, dan cara. Untuk materi selanjutnya yaitu ada nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ini Mbak Sefira untuk membantu membacakan nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra dalam cerita hikayat. Yang pertama ada nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Yang kedua nilai religius, yakni nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Yang ketiga nilai moral, yaitu suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Yang keempat nilai sosial, berkaitan erat antara hubungan individu dan individu lainnya dalam suatu kelompok. Dan yang kelima nilai budaya, yakni nilai yang berkaitan dengan hal-hal sosial dan budaya di lingkungan masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Sefira untuk bacaannya. Dengan sekali nilai dalam yang terkandung dalam karya sastra dalam cerita hikayat yaitu ada 5. Yang pertama ada nilai pendidikan, yang kedua ada nilai religius, yang ketiga ada nilai moral, yang keempat ada nilai sosial, dan yang terakhir ada nilai budaya. Nah, Ibu ada contoh-contoh cerita hikayat. Yang pertama ada hikayat Si Miskin. Yang kedua ada hikayat Bunga Kemuning. Yang ketiga ada kisah hikayat Abu Nawas. Yang keempat ada hikayat Bayan Budiman. Dan yang terakhir ada hikayat Putri Hijau. Dan cerita contoh-contoh hikayat lainnya bisa kalian searching di Google ya Nana. Iya Bu. Oke, Ibu ada pertanyaan tematik untuk melihat seberapa kalian menguasai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang bisa menjawab akan Ibu kasih tambahan nilai. Baik Bu. Yang pertama yuk, siapa yang bisa? Sebutkan 2 nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat itu ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial,
dan nilai budaya. Benar sekali Mbak Dini. Selanjutnya yang nomor 2. Apa saja unsur intrinsik dalam hikayat? Saya Saya Bu. ya Mbak Sofi apa Mbak Sof? Unsur intrinsik dalam hikayat ada 7. Yang pertama ada tema, Ya. tokoh, penokohan, latar, alur, amanat, dan gaya bahasa. Ya, betul sekali. Selanjutnya yang nomor 3 ada yang bisa ayo. Saya Bu. Soal ya. Sebutkan 2 contoh cerita hikayat. Ada hikayat si miskin dan hikayat Bayan Budiman Bu. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu ada video dari teks cerita hikayat yang berjudul Abu Nawas Menangkap Angin. Simak baik-baik ya anak-anak. Iya Bu. Iya, Bu. Karena habis ini ada. Nah, selanjutnya Ibu ada video dari teks cerita hikayat yang berjudul Abu Nawas Menangkap Angin. Simak baik-baik ya anak. Iya Bu. Oke, anak-anak, Ibu ada video cerita hikayat. Simak baik-baik ya, karena ini berhubungan dengan pertanyaan yang akan Ibu tanyakan setelah ini ya. Ya, Bu. Pada suatu hari, Abu Nawas sangat terkejut ketika pagi-pagi sekali pegawai kerajaan telah menjemputnya. Entah apalagi yang diinginkan sang baginda raja darinya, pasti ada tugas penting yang akan diberikan oleh raja kepadanya. Abu Nawas pun bergegas untuk pergi menemui sang raja. Setibanya di istana, raja menyambutnya dengan bahagia. Raja pun mulai menceritakan keluh kesahnya. Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tapi bilang jika aku terkena serangan angin. Untuk itu aku perintahkan kau untuk menangkap dan memenjarakan angin segera, kata sang raja. Mendengar tugas dari sang raja, Abu Nawas hanya terdiam dan bingung bagaimana cara memenuhi permintaan tuannya tersebut. Abu Nawas pun pulang dengan wajah penuh beban. Ia bingung bagaimana cara menangkap angin dan memenjarakannya. Sementara sang raja hanya memberikannya waktu selama 3 hari untuk melakukannya. 2 hari telah berlalu, tetapi Abu Nawas tidak juga mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan sang baginda raja. Besok ia sudah harus menemui raja dan menyerahkan angin hasil tangkapannya tersebut. Abu Nawas tak bisa tidur memikirkannya. Hingga keesokan harinya, tiba saatnya ia menemui sang raja. Tiba-tiba, ia menemukan cara bagaimana menangkap angin. Abu Nawas segera mencari botol kosong dan mempersiapkan semuanya sebelum menemui baginda raja. Sang raja menyambut kedatangan Abu Nawas dengan gembira. Abu Nawas melangkah mendekati sang raja dengan penuh percaya diri. Dengan segera ia memberikan botol itu kepada sang raja. Ini adalah angin yang telah berhasil saya tangkap, wahai baginda. Baginda raja hanya menatap botol itu dengan bingung karena botol itu tampak kosong.
Yeay. Oke, udah tulisan. Nah, dari video tadi Ibu ada pertanyaan matematik yang mengenai seputar video tersebut. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Untuk yang soal pertama itu sebutkan latar tempat yang ada dalam video tersebut. Ya. Istana, Ya, terus apa lagi ada? rumah, Ya, terus. taman, jalan. Ya, pas sekalinya. Yang nomor 2. Saya Bu. Salah satu tokoh beserta wataknya dalam video hikayat tersebut yaitu Abu Nawas yang memiliki sifat yang cerdik. Ya. Ya, betul sekali. Nah, itu tadi materi dari teks hikayat. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak Bu, cukup paham. Jika tidak ada, Ibu ada tugas untuk kalian. Tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ya Bu. Dikumpulkan minggu depan. Ibu harap tugasnya tidak ada yang sama ya. Ya Bu. Jawabannya. Ya Bu, tidak boleh nyontek ya Bu. Iya, tidak boleh nyontek ya. Ya. Makasih Bu. Kerjakan dengan baik-baik ya. Iya Bu. Dan dikumpulkan minggu depan. Di situ sudah ada. Di situ sudah ada pertanyaan dan cerita hikayatnya. Ya Bu. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kali ini? Saya Bu. Ya, apa Mbak Sofi? Hikayat adalah salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa. Hikayat biasanya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian maupun aksi kepahlawanannya. Hikayat berfungsi sebagai sarana hiburan dan pelipur lara serta dapat membangkitkan semangat juang seseorang. Contoh hikayat yang terkenal Hang Tua, Si Miskin, Abu Nawas, Pak Tani, Amir, Kakek, dan Seekor Ular. Nah, Terima kasih Mbak Sofi Ya. atas kesimpulannya. Nah, sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan tadi bisa doa mulai. Doa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh ya, tugasnya ya, wabarakatuh. di depan Ibu. Ya Bu, siap.